Dan pemirsa, untuk membahas hasil gelar perkara dugaan penistaan agama yang menyeret Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah hadir di studio Berita 1 pakar hukum pembuktian pidana Universitas Indonesia Flora Dianti. Selamat pagi Bu Flora. Selamat pagi, Mbak Oke, Rara. Bu Flora, 15 menit dari sekarang ini kita akan melihat bagaimana sebetulnya hasil gelar perkara yang telah dilakukan Polri kemarin karena telah mengundang terlapor, pelapor dan juga sejumlah ahli. Kalau misalnya kita lihat dari hasil gelar perkara ini, mungkin bisa dijelaskan apa nantinya yang akan bisa kita dapatkan? Ya, jadi kan saat ini masih dalam tahap penyelidikan ya. Penyelidikan itu artinya ada beberapa peristiwa hukum yang diduga ada unsur pidana. Di gelar perkara ini menentukan apakah memang ada unsur pidana dalam beberapa peristiwa hukum ini. Nah, kalau misalnya disimpulkan memang ada unsur pidana, ada unsur penistaan agama tepatnya di sini, maka selanjutnya proses berlanjut kepada tahap penyidikan. Apa tahap penyidikan? Berarti memang sudah ada tindak pidana sehingga penyidikan itu diperlukan untuk mencari terang ya tindak pidana ini. Lalu melalui apa? Melalui bukti-bukti. Bukti-bukti itu sehingga dipanggillah kembali. Ada saksi, ada ahli dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi dan pemeriksaan ahli. Yang perlu diingat ya, sebelum ditetapkan sebagai tersangka itu kan harus ada bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup. Bukti yang cukup itu dua alat bukti ya. Jadi bisa dari saksi atau ahli atau surat ya. Lalu kemudian sebelum ditetapkan sebagai tersangka ada syarat yang harus dipenuhi ya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu pemeriksaan calon tersangka. Ya, pemeriksaan calon tersangka ini kalau misalnya memang diduga Ahok sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka harus diperiksa kembali sebagai calon tersangka. Gitu. Untuk batasan hasil gelar perkara sendiri, ini Polri baru memutuskan mengenai apakah ini ada unsur pidana yang bisa dilanjutkan ke penyidikan atau belum. Artinya belum menentukan status hukum dari Ahok itu sendiri. Jadi masih calon tersangka, hanya kemudian menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak. Kalau misalnya kita lihat dari elemen-elemen ataupun pihak Polri telah mengundang terlapor, pelapor, saksi dari kedua belah pihak, dari terlapor dan juga pelapor dan juga Polri, ini Anda menilainya seperti apa? Maksudnya bagaimana, Mbak Nana? Ketika kemudian ini sudah dipanggil kesaksian ataupun saksi dari baik kedua belah pihak, ada video kemudian yang juga diperlihatkan dalam gelar perkara kemarin, ini artinya kalau untuk kasus dugaan penistaan agama harusnya merujuknya ke pasal berapa ataupun elemen apa kemudian yang harus dirujuk? Ya, jadi kan pada gelar perkara ini sifatnya kan gelar perkara khusus ya, Mbak ya, dan sifatnya terbuka terbatas. Khusus karena terkait dengan menarik atensi publik dan khusus karena terkait dengan kepala daerah, kepala pemerintahan. Nah, dalam hal ini apa yang ditentukan dalam gelar perkara itu pertama memang tadi yang saya bilang apakah memang ada unsur tindak pidana. Lalu kemudian perkara itu juga langsung langsung disimpulkan kira-kira kalau memang ada unsur pidana dalam peristiwa hukum tersebut yang dilaporkan, unsur pidananya ini masuk ke pasal berapa, unsur-unsurnya apa saja, kira-kira merujuk ke bukti-bukti yang mana. Ya itu tadi kan makanya ada laporan dari pelapor, ada terlapor, ada ahli masing-masing dari pihak pelapor dan terlapor. Penistaan agama biasanya pasal apa yang dikenakan? 156 KUHP, sorry. Baik Bu Flora, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, Breaking News akan segera kembali sesaat lagi.